Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Auliana Fajria, Bintang Maulana, Hoirul Anwar, Tri Ayu Wahyuni, dan saya sendiri Yustika Berlianti akan menyajikan materi terkait analisis butir soal yang meliputi konsep dan langkah-langkah penentuannya secara detail. Baiklah, kalau begitu langsung saja ke pembahasan yang pertama. Deskripsi analisis butir soal. Penilaian terhadap butir soal pada dasarnya merupakan analisis butir soal, dan selama ini pada umumnya para ahli pengukuran mengatakan bahwa analisis butir soal maksudnya adalah penilaian terhadap soal. Telah diketahui bersama bahwa penyusunan tes sangat mempengaruhi kualitas butir soal. Pendekatan untuk menganalisis butir soal yang berkembang saat ini terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan modern. Kedua pendekatan ini masing-masingnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, keduanya masih sering digunakan dalam analisis butir soal. Analisis butir soal dengan pendekatan klasik diantaranya dapat dilakukan menggunakan program Iteman. Dengan melihat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, penyusunan tes dituntut untuk mengikuti pedoman penyusunan tes dan melakukan uji coba. Kemudian, berdasarkan hasil uji coba, respon peserta dianalisis menggunakan program Iteman untuk mendapatkan karakteristik butir soal. Data hasil analisis dengan program Iteman dianalisis kembali menggunakan instrumen penilaian butir soal yang memenuhi syarat sebagai alat ukur yang baik. Surai Brata 1999 menyatakan bahwa analisis butir soal mencakup telaah soal atau analisis kualitatif dan analisis terhadap data empirik hasil uji coba atau analisis kuantitatif. Analisis butir soal secara kualitatif menekankan penilaian dari ketiga segi, yaitu materi, konstruksi, dan bahasa. Namun demikian, dalam pembahasan ini dikhususkan untuk menjelaskan analisis butir soal secara kuantitatif. Analisis ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh secara empiris melalui uji coba dari suatu perangkat tes. Analisis kuantitatif sering disebut dengan analisis item yang menghasilkan karakteristik atau parameter butir dan tes, yaitu tingkat kesukaran, daya beda dan distribusi jawaban, dan kunci setiap butir, serta reliabilitas dan kesalahan pengukuran atau SEM dalam tes. Telah disinggung di depan bahwa analisis soal antara lain bertujuan untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang lebih, atau sedang, dan soal yang tidak baik. Dengan analisis soal, dapat diperoleh informasi tentang kekurangan sebuah soal tes dan petunjuk untuk mengadakan perbaikan. Dalam tes dan pengukuran, dikenal beberapa karakteristik butir soal. Untuk tes hasil belajar pada umumnya dipertimbangkan 3 karakteristik butir soal, yaitu tingkat kesukaran, daya beda, dan distribusi jawaban atau berfungsi tidaknya pilihan jawaban atau distraktor. Ketiga karakteristik butir soal ini secara bersama-sama akan menentukan mutu butir soal. Bila salah satu dari ketiga karakteristik ini tidak memenuhi persyaratan, maka mutu butir soal akan turun. Yang selanjutnya yaitu analisis butir kualitatif. Analisis kualitatif sering juga disebut sebagai validitas logis atau logical validity, yaitu berupa penelaahan yang dimaksudkan untuk menganalisis soal ditinjau dari teknis, isi, dan editorial. Analisis secara teknis dimaksudkan sebagai penelaahan soal berdasarkan prinsip-prinsip pengukuran dan format penulisan soal. Analisis secara isi dimaksudkan sebagai penelaahan khusus yang berkaitan dengan kelayakan pengetahuan yang ditanyakan. Analisis secara editorial dimaksudkan sebagai penelaahan yang khususnya berkaitan dengan keseluruhan format dan keajegan editorial dari soal yang satu ke soal yang lain. Analisis kualitatif lainnya dapat juga dikategorikan dari segi materi, konstruksi, dan juga bahasa. Analisis materi dimaksudkan sebagai penelaahan yang berkaitan dengan substansi keilmuan yang ditanyakan dalam soal serta tingkat kemampuan yang sesuai dengan soal. Analisis konstruksi dimaksudkan sebagai penelaahan yang umumnya berkaitan dengan teknik penulisan soal. Dan analisis bahasa dimaksudkan sebagai penelaahan soal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut EID.
Melalui analisis kualitatif dapat diketahui berfungsi tidaknya sebuah soal. Telaah item test atau analisis kualitatif sering disebut analisis teoritik. Item test yang telah ditulis diperiksa kesesuaiannya dengan kisi-kisi yang diacunya dengan memperhatikan substansi atau isi materi, konstruksi, dan bahasa. Telaah item test dilakukan oleh yang pertama bukan oleh penulis item test dan yang kedua dilakukan oleh pakar yang menguasai isi atau materi yang diujikan. Dari kegiatan tersebut, penulis item test dapat mengetahui validitas isi dari item test yang disusun. Pada analisis kualitatif, lebih teknis untuk penelaahan soal berdasarkan prinsip-prinsip pengukuran dan format penulisan soal baik dari segi materi, konstruksi, maupun bahasa. Dalam penulisan item perlu diperiksa agar sesuai dengan kisi-kisi, sehingga validitas item yang sesuai tersebut bisa dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tes. Selanjutnya ada analisis butir kuantitatif. Analisis soal secara kuantitatif menekankan pada analisis karakteristik internal tes. Melalui data yang diperoleh secara empiris, karakteristik internal secara kuantitatif meliputi parameter soal, tingkat kesukaran, daya beda, dan reliabilitas. Validitas empiris merupakan analisis kuantitatif yang meliputi antara lain tingkat kesulitan atau kesukaran TK, daya beda DB, daya pengecoh DP, dan reliabilitas soal. Sesuai dengan kaidah prinsip penilaian, dengan demikian diketahui kualitas soal tersebut. Selanjutnya yakni karakteristik butir soal. Yang pertama, tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran butir soal tidaklah menunjukkan bahwa butir soal itu baik atau tidak. Tingkat kesukaran butir hanya menunjukkan bahwa butir soal itu sukar atau mudah untuk kelompok peserta tes tertentu. Tingkat kesukaran dapat diperoleh dengan beberapa cara. Antara lain yang pertama, skala kesukaran linear. Kemudian yang kedua, skala bivariat. Kemudian indeks Davis, dan yang terakhir proporsi menjawab benar. Cara yang paling umum yakni proporsi menjawab benar atau proportion correct. Untuk menilai kesukaran butir soal dapat kita lihat pada tabel besarnya tingkat kesukaran berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Tingkat kesukaran sukar bila nilai proportion 0,00 sampai 0,25. Tingkat kesukaran sedang bila nilai proportion 0,26 sampai 0,75. Kemudian yang terakhir tingkat kesukaran mudah bila nilai proportion 0,76 sampai 1,00. Berikut adalah tabel prosedur menghitung tingkat kesukaran. Pada kolom pertama, nomor 1, itu menunjukkan urut semua peserta. Kemudian pada kolom nomor 2, nomor peserta tes. Untuk baris kolom nomor 3 sampai 12 itu diisi dengan nilai jawaban benar atau salah siswa dalam menjawab butir soal. Jika jawabannya salah, diberi poin 0, jika benar, poin 1. Untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir soal, kita memakai rumus jumlah yang menjawab benar dibagi jumlah siswa. Kemudian untuk menghitung tingkat kesukaran naskah soal, memakai rumus sigma PN per N sama dengan jumlah tingkat kesukaran soal dibagi dengan jumlah soal, di mana sigma PN merupakan jumlah tingkat kesukaran butir soal dan N jumlah butir soal dalam naskah ujian. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang daya beda butir soal. Daya beda butir soal yang sering digunakan dalam tes hasil belajar adalah dengan menggunakan indeks korelasi antara skor butir dengan skor totalnya. Daya beda dengan cara ini sering disebut validitas internal, karena nilai korelasi diperoleh di dalam tes itu sendiri. Daya beda dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi biserial maupun koefisien korelasi poin biserial. Dalam analisis ini, digunakan nilai koefisien korelasi biserial untuk menentukan daya beda butir soal. Koefisien korelasi biserial menunjukkan hubungan antara dua skor, yaitu skor butir soal dan skor keseluruhan. Dari peserta tes yang sama, koefisien daya
beda berkisar antara -1 sampai dengan +1. Daya beda +1 berarti bahwa semua anggota kelompok atas menjawab benar terhadap butir soal itu, sedangkan kelompok bawah seluruhnya menjawab salah terhadap butir soal itu. Sebaliknya, daya beda -1 berarti bahwa semua anggota kelompok atas menjawab salah butir soal itu, sedangkan kelompok bawah seluruhnya menjawab benar terhadap soal itu. Daya beda yang dianggap masih memadai untuk sebutir soal ialah apabila sama atau lebih besar dari plus 0,3. Bila lebih kecil dari itu, maka butir soal tersebut dianggap kurang mampu membedakan peserta tes yang mempersiapkan diri dalam menghadapi tes dari peserta yang tidak mempersiapkan diri. Bahkan, bila daya beda itu menjadi negatif, maka butir soal itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai alat ukur prestasi belajar. Oleh karena itu, butir soal tersebut harus dikeluarkan dari perangkat soal. Semakin tinggi daya beda suatu butir soal, maka makin baik butir soal tersebut. Dan sebaliknya, makin rendah daya bedanya, maka butir soal itu dianggap tidak baik. Prosedur untuk menghitung daya beda atau D, yaitu untuk peserta jumlah besar atau lebih dari 50 peserta. Yang pertama yaitu susunlah urutan peserta berdasarkan skor yang diperolehnya, mulai dari skor tertinggi sampai dengan skor terendah. Yang kedua, bagilah peserta tes tersebut menjadi dua kelompok. Kelompok A, 27% kelompok atas, yaitu skor tinggi mulai yang paling atas. Kemudian kelompok B, 27% kelompok bawah, skor rendah mulai dari nilai yang paling rendah. Yang ketiga, hitung jumlah kelompok atas yang menjawab benar terhadap butir soal yang akan dihitung daya bedanya atau BA. Yang keempat, hitung jumlah kelompok bawah yang menjawab benar terhadap butir soal yang akan dihitung daya bedanya BB. Yang kelima, hitung proporsi peserta yang menjawab benar terhadap butir soal tersebut untuk masing-masing kelompok. Yang keenam, indeks daya beda yaitu sama dengan proporsi kelompok atas dikurangi proporsi kelompok bawah atau daya beda D sama dengan BA min BB. T yaitu jumlah peserta tes. Bila jumlah peserta tes ganjil, maka T sama dengan jumlah peserta dikurangi 1. Yang ketujuh, catatan daya beda bernilai negatif hingga positif. -1 artinya semua kelompok bawah menjawab benar, +1 artinya semua kelompok atas menjawab benar. Daya beda dianggap yang pertama langsung masuk bank soal bila daya beda D lebih besar dari 0,4, memadai bila daya beda D lebih besar dari 0,5, tidak dipakai lagi bila D kurang dari 0,2. Untuk materi selanjutnya yaitu distribusi jawaban atau distraktor. Dilihat dari konstruksi butir soal terdiri dari dua bagian, yaitu pokok soal dan alternatif jawaban. Alternatif jawaban juga terdiri dari dua bagian, yaitu kunci jawaban dan pengecoh. Pengecoh dikatakan berfungsi apabila semakin rendah tingkat kemampuan peserta tes semakin banyak memilih pengecoh, atau makin tinggi kemampuan peserta tes akan semakin sedikit memilih pengecoh. Hal demikian dapat ditunjukkan dengan adanya korelasi yang tinggi, rendah, atau negatif pada hasil analisis. Apabila proporsi peserta tes yang menjawab dengan salah satu atau memilih pengecoh kurang dari 0,025, maka pengecoh tersebut harus direvisi. Dan untuk pengecoh yang ditolak apabila tidak ada yang memilih atau proporsinya 0,00. Proporsi alternatif jawaban masing-masing butir soal dapat dilihat pada kolom proportion endorsing pada hasil analisis Eijkman. Selain memperhatikan fungsi daya tarik untuk dipilih oleh peserta tes, pengecoh soal juga memperhatikan daya beda atau koefisien korelasi yang ditunjukkan oleh masing-masing alternatif jawaban. Setiap pengecoh diharapkan memiliki daya beda negatif, artinya suatu pengecoh diharapkan lebih sedikit dipilih oleh kelompok tinggi dibandingkan dengan kelompok bawah. Atau daya beda pengecoh tidak lebih besar dari daya beda kunci jawaban setiap butir soal. Untuk menilai pengecoh atau distraktor dari masing-masing butir soal dapat dikategorikan sebagai berikut. Klasifikasi distraktor butir soal. Kategori baik, lebih besar dari atau sama dengan 0,025. Kemudian revisi kurang dari 0,025, tidak baik,
yaitu 0,00. Yang selanjutnya yaitu prosedur menentukan berfungsi tidaknya suatu pilihan. 1. Bagi semua peserta tes atau kelompok atas dan bawah seperti prosedur 1B. 2. Distribusikan jawaban kedua kelompok tersebut untuk setiap butir soal dimasukkan dalam tabel seperti contoh berikut ini dan selanjutnya dianalisis. Itu untuk nomor soal 1, untuk kelompok atas atau bawah, jumlah peserta yang memilih jawaban A yaitu ada 4 orang, kemudian yang B 12 orang, C 16 orang, D 8 orang, dan untuk jawaban E tidak ada yang memilih. Untuk kelompok bawah atau rendah yaitu jawaban A tidak ada yang memilih, jawaban B 12 siswa, jawaban C 16 siswa, jawaban D 12, dan jawaban E tidak ada yang memilih. Untuk jawaban benar dari soal nomor 1 yaitu jawaban C. Untuk nomor soal kedua, untuk kelompok atas, semua siswa menjawab pada pilihan A. Sedangkan untuk kelompok B atau kelompok bawah, yang menjawab A itu tidak ada, yang menjawab B ada 8 orang, yang menjawab C ada 12 orang, yang menjawab D ada 10 orang, dan yang menjawab E ada 10 orang. Sedangkan jawaban benar adalah jawaban A. Soal nomor 1 benar-benar kurang baik karena baik kelompok atas maupun kelompok bawah semuanya bingung dan kedua kelompok memilih C. Selain itu, distraktor atau pengecoh atau pilihan E tidak berfungsi atau tidak efektif karena tidak ada yang memilih jawaban E. Untuk soal nomor 2, yaitu soal yang cukup bagus karena dapat membedakan peserta tes yang pandai dan tidak pandai. Kemudian untuk catatan, sekali lagi analisis butir soal ditentukan oleh 3 faktor utama. Yang pertama yaitu tingkat kesukaran soal atau P, daya beda butir soal atau D, berfungsi tidaknya pilihan pengecoh atau distraktor. Selanjutnya yaitu kriteria kualitas butir soal. Nah, jadi menurut pandangan teori tes klasik secara empiris, mutu butir soal itu ditentukan oleh statistik butir soal yang meliputi yang pertama yaitu tingkat kesukaran, yang kedua yaitu daya beda, dan yang ketiga efektivitas distraktor. Nah, menurut statistik butir, kualitas butir soal secara keseluruhan dapat dikategorikan sebagai berikut. Nah, berikut ini merupakan tabel dari klasifikasi kualitas butir soal. Untuk kategori yang pertama yaitu kategori dengan baik, kriteria penilaian ini yaitu apabila 1. Tingkat kesukaran yaitu lebih dari atau sama dengan 0,25 dan kurang dari atau sama dengan 0,75. Kemudian yang kedua yaitu korelasi biserial butir soal itu lebih dari atau sama dengan 0,40. Dan yang ketiga yaitu korelasi biserial alternatif jawaban atau distraktor bernilai negatif. Untuk kategori yang kedua yaitu revisi, di mana untuk kriteria penilaiannya yaitu apabila 1. Tingkat kesukaran itu kurang dari 0,25 atau tingkat kesukaran lebih dari 0,75, tetapi korelasi biserial butir lebih dari atau sama dengan 0,40 dan korelasi biserial distraktor bernilai negatif. Kemudian yang kedua yaitu tingkat kesukaran lebih dari atau sama dengan 0,25 dan kurang dari atau sama dengan 0,75 dan korelasi biserial butir soal itu lebih dari atau sama dengan 0,40, tetapi ada korelasi biserial pada distraktor yang bernilai positif. Kemudian untuk yang ketiga yaitu tingkat kesukaran yaitu lebih dari atau sama dengan 0,25 dan kurang dari atau sama dengan 0,75 dan korelasi biserial butir soal antara 0,20 sampai 0,30, tetapi korelasi distraktor bernilai negatif selain kunci atau tidak ada yang lebih besar nilainya dari kunci jawaban. Dan untuk kategori yang ketiga yaitu tidak baik dengan kriteria penilaian yaitu apabila 1. Tingkat kesukaran itu kurang dari 0,25 atau tingkat kesukaran lebih dari 0,75 dan ada korelasi biserial pada distraktor bernilai positif. Kemudian yang kedua, korelasi biserial butir soal kurang dari 0,20 dan yang ketiga yaitu korelasi biserial butir soal kurang dari 0,30 dan korelasi biserial distraktor bernilai positif. Untuk yang selanjutnya yaitu reliabilitas. Nah, jadi reliabilitas ini adalah suatu hal yang sangat penting pada alat pengukuran standar. Reliabilitas ini dihubungkan juga dengan pengertian adanya ketepatan tes dalam pengukurannya.
Reliabilitas ini diartikan juga sebagai kestabilan skor yang diperoleh peserta tes yang sama ketika diuji ulang dengan tes yang sama pada situasi yang berbeda atau dari suatu pengukuran ke pengukuran lainnya. Nah, dengan kata lain, reliabilitas ini merupakan tingkat konsistensi atau kemantapan hasil terhadap hasil dua pengukuran hal yang sama. Dapat juga diartikan sebagai tingkat kepercayaan dari suatu alat ukur. Kemudian, hasil pengukuran diharapkan akan sama apabila pengukuran itu diulangi dengan perangkat tes yang reliabel. Apabila tes itu diberikan 2 kali pada peserta yang sama tetapi dalam selang waktu yang berbeda sepanjang tidak ada perubahan dalam kemampuan, maka skor yang diperoleh akan konstan. Kriteria untuk menentukan tinggi rendahnya reliabilitas sebuah perangkat tes menurut Suharsimi Arikunto tahun 2001 dilihat pada rentangan koefisien korelasi sebagai berikut. Berikut ini merupakan tabel klasifikasi tingkat reliabilitas tes. Untuk kategori yang pertama yaitu sangat tinggi dengan nilai koefisien korelasi 0,800 sampai 1,000. Kemudian kategori yang kedua, kategori tinggi dengan nilai koefisien korelasi 0,600 sampai 0,799. Kategori cukup dengan nilai koefisien korelasi 0,400 sampai 0,599. Kategori rendah dengan nilai koefisien korelasi 0,200 sampai 0,399, dan yang terakhir yaitu kategori sangat rendah dengan nilai koefisien korelasi 0,000 sampai 0,199. Contoh soal tingkat kesukaran. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Penambahan muatan positif. 2. Pelepasan oksigen. 3. Kenaikan bilangan oksidasi. 4. Pengurangan muatan positif. 5. Pelepasan elektron. Pernyataan yang benar dengan konsep oksidasi adalah A. 1, 2, dan 4. B. 1, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 1, 3, dan 5. E. 2, 4, dan 5. Pilihan A, kelompok atas 2, kelompok bawah 6, proporsi 0,048. Pilihan B, kelompok atas 5, kelompok bawah 16, proporsi 0,121. Pilihan C, kelompok atas 9, kelompok bawah 11, proporsi 0,143. Pilihan D, kelompok atas 51, kelompok bawah 26, proporsi 0,535. Pilihan E, kelompok atas 6, kelompok bawah 15, proporsi 0,147. Berdasarkan data pola jawaban siswa nomor 2, semua pilihan jawaban dipilih oleh siswa. Proporsi siswa yang memiliki pilihan jawaban D yang merupakan kunci jawaban adalah 0,535. Sehingga soal nomor 2 termasuk dalam kriteria tingkat kesukaran sedang. Contoh soal daya beda. Jumlah isomer C5H10 adalah A2, B3, C4, D5, E6. Pilihan jawaban A, kelompok atas 5, kelompok bawah 18. B, kelompok atas 11, kelompok bawah 15. C, kelompok atas 15, kelompok bawah 17. D, kelompok atas 36, kelompok bawah 18. E, kelompok atas 7, kelompok bawah 6. Soal nomor 5 mempunyai korelasi poin baserial sebesar 0,172 yang termasuk pada kriteria daya pembeda tidak diterima. Berdasarkan pola jawaban siswa pada soal nomor 5, terdapat pengecoh yang tidak berfungsi, yaitu pilihan jawaban E. Pilihan jawaban tersebut justru lebih banyak dipilih oleh kelompok siswa yang memahami materi, sehingga menyebabkan soal nomor 5 tidak dapat membedakan antara kelompok siswa yang memahami materi dan kelompok siswa yang belum memahami materi. Contoh soal distraktor. Larutan di bawah ini yang termasuk larutan elektrolit lemah adalah A. NaOH, B. NH4OH, C. HCl, D. H2SO4, E. Na2SO4. Pilihan A, kelompok atas 29, kelompok bawah 11, proporsi 0,270. B, kelompok atas 21, kelompok bawah 7, proporsi 0,189. C, kelompok atas 11, kelompok bawah 34, proporsi 0,304. D, kelompok atas 12, kelompok bawah 16, proporsi 0,189. E, kelompok atas 1, kelompok bawah 5, proporsi 0,041. Berdasarkan pola jawaban siswa pada soal nomor 7, proporsi siswa yang menjawab dengan benar adalah 0,189 atau hanya 18,9%.
siswa yang memilih pilihan jawaban B yang merupakan kunci jawaban dari nomor 3. Hal ini mengakibatkan kunci jawaban tidak efektif karena kurang dari 25% peserta tes yang menjawab dengan benar sehingga kunci jawaban tersebut harus diperbaiki.